Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan petang ini ba'dal maghrib hari Kamis malam Jumat 11 Rabiul Awal 1444 Hijriah, kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmu Hadis dalam pembahasan kitab Sahih Al-Bukhari dari Kitab Tauhid, yang mana pada kesempatan hari ini kita masuk kepada hadis Anas bin Malik, dan telah saya beritahukan di pelajaran yang lalu, saya menginginkan di sini para santri masuk kepada sistem CBSA, cara belajar siswa aktif. Maknanya agar kalian memahami pelajaran, please dibaca paling sedikit. Kalau tidak, dihafalkan dari apa yang akan kita bahas. Seperti sekarang kita akan membahas hadis Anas di Kitab Tauhid. Maka diusahakan difahami, dibaca, atau bahkan telah dihafal, sehingga di saat saya menjelaskan explanation, penjelasan mulai dari sanad sudah mulai tergambar, ataupun dijelaskan dari matan dan wajah pendalilan di Kitab Tauhid dari hadis ini, kalian sudah memahami, bahkan sudah menghafal. Maka diharapkan insya Allah saya akan membaca hadis ini kemudian langsung dihafal, diusahakan. Maka kita langsung masuk kepada kitab Sahih Al-Bukhari. Awas hadisnya pendek, kalau bisa langsung dihafal. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, haddatsana Ubaidullah bin Sa'd ibn Ibrahim. Maka guru Imam Al-Bukhari Ubaidullah bin Sa'd ibn Ibrahim, dia adalah Ubaidillah bin Sa'd ibn Ibrahim yang ma'ruf dari keturunan Abdurrahman ibn Auf, seorang sahabi. Maka nisbahnya Az-Zuhri. Dan beliau Ubaidillah di sini nisbahnya kepada Az-Zuhri, namun sudah tinggal di Baghdad, berpindah, dan dia menjadi qadhi di Asbahan. Dan beliau barakallahu fikum termasuk dari sezaman dengan Imam Al-Bukhari, gurunya Al-Imam Al-Bukhari di tabaqah yang ke-11. Dan ini sepantar ataupun sekorin, satu gelombang dengan Imam Al-Bukhari dari segi tabaqah, dari segi usia juga. Maka dia Ubaidillah bin Sa'ad Al-Qurashi Az-Zuhri, nisbah kepada Abdurrahman ibn Auf. Meskipun beliau setelah itu berpindah ke Baghdad dan menjadi qadhi di Asbahan. Adapun kedudukan beliau di dalam ilmu jarh wa ta'dil ataupun di dalam ilmu hadis sesuai para ulama, maka para ulama menyebutkan bahwa beliau ini saduq hasanul hadis. Seperti berkata An-Nasa'i la ba'sa bihi, dan berkata Ibnu Abi Hatim saduq, dan yang lainnya dari Ad-Daruqutni siqah, dan Al-Khatib Al-Baghdadi siqah. Alhasil rawi ini antara siqah dengan saduq, yang jelas bisa diterima hadisnya. Kita katakan siqah saja, lebih baik. Kemudian meriwayatkan haddatsani ammi, meriwayatkan dari pamanku. Maka pamannya di sini adalah Ya'qub
ibnu Ibrahim ibnu Sa'ad, masih dari keturunan Abdurrahman ibnu Auf Az-Zuhri. Maka dia Ya'qub, dia adalah Al-Madani, dan dia di Tabaqah At-Tasi'ah, di Tabaqah yang ke-9, dan maknanya dia adalah kelompok itba'ut tabi'in yang shagir. Karena itba'ut tabi'in dibagi, ada yang kabir dan ada yang mutawassit, dan tabaqah yang ke-9 dia adalah tabaqah dari itba'ut tabi'in yang shagir. Dan begitu pun barakallahu fikum, mereka yang hidup di tabaqah at-tasi'ah, dari tabaqah as-sughra min itba'ut tabi'in, seperti yang masyhur adalah Al-Imam Asy-Syafi'i, Abu Daud, Sulaiman ibnu Daud At-Tayalisi, Abdul Razzaq ibnu Hammam As-San'ani, Yazid ibnu Harun, Bahaz ibnu Asad, dan juga di sini rawi ini, dan juga Al-Husain ibnu Ali Al-Ju'fi. Mereka imam-imam yang masyhur di tabaqah yang ke-9. Kemudian meriwayatkan Ya'qub dari bapaknya, an abihi. Maka tadi Ya'qub ibnu Ibrahim ibnu Sa'ad, berarti bapaknya Ibrahim ibnu Sa'ad, ibni Ibrahim ibni Abdurrahman ibni Auf Az-Zuhri Al-Madani. Maka Ibrahim ibnu Sa'ad ibnu Ibrahim dari termasuk cucunya Abdurrahman ibni Auf ini, dia adalah derajatnya siqatun sabtun, di atas dari derajat siqah. Dan aqwal ulama bahwa dia di atas derajat siqah seperti ucapan Imam Ahmad, ahaditsuhu mustaqimah, bahwa hadis-hadisnya itu mustaqimah, maknanya lurus. Dan maknanya hadis-hadisnya lurus, maknanya hadis-hadisnya adalah benar dan kuat. Maka ini menunjukkan bahwa dia di atas derajat siqah. Dan bahkan berkata Sa'id ibnu Abi Maryam, siqatun hujjah. Dan siqatun hujjah di atas derajat siqah. Dan ini ucapan Yahya ibnu Ma'in juga, siqatun hujjah. Dan Ibnu Sa'ad Al-Waqidi di Tabaqatul Kubra mengatakan kana siqah katsirul hadis, hadisnya banyak. Maka inilah periwayatan dari Ubaidullah ibni Sa'ad ibni Ibrahim, haddatsani ammi haddatsani abi. Itulah gambarannya, bahwa Ubaidillah ibni Sa'ad ibni Ibrahim meriwayatkan dari pamannya, dan pamannya adalah Ya'qub, dan Ya'qub meriwayatkan dari bapaknya adalah Ibrahim ibnu Sa'ad. Kemudian meriwayatkan dari Saleh ibnu Kaisan. Maka Saleh ibnu Kaisan sawa huwal Madani. Dia dilahirkan di zaman Umar ibn Abdul Aziz, di pemerintahan Umar ibn Abdul Aziz. Maka dia di Tabaqah Ar-Rabi'ah. Dan Tabaqah Ar-Rabi'ah barakallahu fikum, Tabaqah
as-sighar minat tabi'in. Mereka kelompok tabi'in yang kecil dan hidup di tabaqah sughra minat tabi'in. Kelompok tabi'in yang kecil ini gambarannya adalah jalla riwayatahum an kibari tabi'in. Maka mereka kebanyakan periwayatannya dari kibar tabi'in. Maka tabaqah yang keempat dari tabaqah tabi'in yang kecil, kebanyakan periwayatannya dari para tabi'in. Dan mereka yang hidup di tabaqah yang keempat, di antaranya Imam Qatadah, Imam Ibnu Syihab Az-Zuhri, dan juga Thabit Ibnu Aslam Al-Bunani, dan juga Abu Mu'tamir Sulaiman Ibnu Tarkhan. Maka di sini semua periwayatannya kebanyakan dari tabi'i kabir. Dan Saleh Ibnu Kaisan barakallahu fikum arfa minas siqah. Dia derajatnya di atas siqah, imam. Seperti dikatakan oleh Imam Ahmad di saat ditanya mahalu Saleh Ibnu Kaisan qala bah. Maka ini adalah seperti ucapan di atas derajat siqah, maknanya sangat istimewa. Dan ini ucapan dinukilkan oleh Imam Ibnu Abi Hatim di dalam kitabnya Jarh wa Ta'dil. Dan dikatakan oleh Yaqub Ibnu Syaibah As-Sadusi siqatun sabtun, bahwa dia hafalannya sangat kuat. Maka kenapa kita dari tadi membahas masalah rawi, hidupnya di mana dan kedudukannya bagaimana? Ini adalah perkara yang paling penting dalam permasalahan pelajaran ilmu hadis. Karena ilmu hadis mempunyai sanad, dan sanad itu berupa rawi-rawi, rajul-rajul, perawi hadis. Maka jika kita mengetahui si perawi hadis ini dia di zaman demikian seperti tadi, di zaman itba'ut tabi'in, di zaman tabi'in, maka tergambar bahwa dia itu dekat dengan zaman Nabi, dengan zaman sahabat. Dan pengetahuan seperti ini sangat penting. Dan juga pengetahuan dari derajat diterimanya di dalam ilmu hadis seperti tadi Saleh Ibnu Kaisan imam. Karena tadi Imam Ahmad mengatakan bah, maknanya istimewa di atas derajat siqah imam. Dan juga berkata Yaqub Ibnu Syaibah siqatun sabtun imam. Maka perkara ini penting agar kita mengetahui bahwa rawi ini derajatnya di dalam hadis adalah hadisnya diterima siqah. Maka ilmu seperti ini barakallahu fikum, kenapa saya ucapkan seperti ini? Agar kalian mensyukuri nikmat. Ilmu seperti ini di zaman now sangat jarang. Kalau dulu Syekh kami mengajarkan di majelisnya setiap hari seperti kita sekarang, maka alhamdulillah sekarang Syekh Mukbil telah tiada. Dan ada masyayikh di Yaman yang lain yang meneruskan seperti ini, alhamdulillah. Dan begitupun di Madinah masih ada juga di masjid-masjid Nabi yang mengajarkan dengan sanad seperti ini. Yang jelas di dunia ini jarang. Dan antum ketahui mungkin dari asatidah ahli sunnah yang mengajarkan Sahih Al-Bukhari atau Muslim yang baik dibaca sanadnya dan dijelaskan kedudukannya, maka alhamdulillah ada namun sedikit.
Maka kebanyakan orang mengajarkan Sahih Al-Bukhari pertama disunat sanadnya, langsung an Anas. Besoknya hadis Al-Bukhari lagi dibaca, disunat lagi sanadnya an Abi Hurairah. Atau tidak disunat, dibaca tetapi hanya sekedar dibaca. Haddatsana fulan an fulan dengan cepat an Abi Hurairah, baru matan. Disarah matanya, sanadnya tidak disarah. Maka kita katakan bersyukurlah kepada Allah daripada apa yang Allah berikan kepada kita, dan kita terus berdoa, dan saya berharap para santri pun berdoa agar dakwah yang ada sekarang ini Allah mudahkan dari segi nominal, agar memudahkan bagi kita untuk operasional dakwah, untuk listrik, untuk air minum, untuk makanan santri dan pengajar dan semuanya. Maka perkara-perkara seperti ini sangatlah jarang sekarang didapatkan. Ada pondok pesantren yang mana sistemnya free of charge, tidak ada uang pendaftaran, tidak ada uang per bulan untuk dibayar. Lalu dari mana si pengajar mendapatkan makanan? Lalu bagaimana masjid ini mendapatkan listrik dan pelajaran kita